kembalinya Ultraman Belial membuat alam semesta menjadi kacau. Untuk mengakhiri konflik, seorang ilmuwan, Ultraman Hikari, mengembangkan Ultra Kapsul. Kapsul-kapsul ini berisi kekuatan berbagai Ultraman. Walaupun cukup kecil untuk digenggam, satu kapsul saja bisa mengubah arah pertarungan. Tapi letuskan bahan peledak super dimensi. Apa? Apa kalian bisa selamat dari ini? Kita harus melakukan sesuatu. Jangan pergi. Alam semesta ini tidak akan bertahan. Tidak mungkin. berpusat di bumi, gangguan ini menyebar ke alam semesta, menghasilkan kehancuran kosmos. Atau itulah yang kita duga. Ini adalah dunia kebenaran. Hari ini kita akan memeriksa dampak krisis. Dampak krisis sebelumnya dipikir sebagai hasil benturan meteor, tapi itu tidak benar. Lihatlah foto ini. Sebagian besar catatan dampak krisis hilang setelah kejadian itu, tapi foto ini baru saja ditemukan. Foto ini dinamai Ultraman Belial. Aduh. Ada apa? Bagaimana dengan serangan monster raksasa yang menyerang negeri? Aku coba untuk menurunkan itu dan aku melompat, kepalaku terbentur plafon. Kepalamu di plafon ya? Iya. Lalu apa lagi? Tapi apakah itu benar? Lihat saja ini. Manajer, bukankah kamu jual ini? Ya, aku tahu. Tapi rasanya enak sekali. Ayolah. Iya, coba. Ini satu. Enak. Iya kan? Kakak. Oh, sudah lama ya. Halo, Riku. Kau mau keluar, Eri? Iya, ke rumah kakek. Apa aku bisa minta es krim? Ya, tentu saja. Ambil sendiri. Riku, kau sudah besar. Kau masih tinggal di sini? Sebenarnya aku mau pindah, tapi tidak mudah. Paman, yang ini. Oh iya. Tidak perlu membayar. Wah, lihat es krimnya meleleh. Hah? Dadah. Dah. Manajer, Hah? pendinginnya tidak rusak. Apa? Aneh. Apa penyebabnya? Hop. Aku akan melihat lemari esnya malam ini. Kau tahu temanmu Pega pintar dengan mesin. Jangan ambil resiko. Ada masalah besar kalau dia melihatmu. Semua orang pasti akan merasa panik kalau tahu aku hidup dengan alien. Dan manajer pikir kau tinggal sendiri. Tunggu. Aku sudah menunggumu, Dawnsign. Cepat lepaskan dia, Satan Zord. Cukup aneh jika kau pikir kau adalah manusia. Karena aku memang manusia. Tapi hanya kau yang bisa mendengar tangisan Pega. Juga lompatanmu. Aduh. Jika kau ingin dia, ambil dia. Baiklah, aku akan menyinari kalian semua. Aku, Dawnsign. Ayo! Kau pikir dia benar-benar ada? Siapa? Ultraman. Orang-orang mengatakan kalau dia melawan Belial untuk melindungi alam semesta ini. Mereka hanya legenda kota. Ultraman dan Belial. Dawnsign! Gempa bumi? Ada apa? Semua penduduk harap melakukan evakuasi.
Monster itu menuju kemari. Ayo. Ah! Berhenti! Berhenti! Manajer, ayo lari. Diam! Monster raksasa yang muncul di Hoshiyama terus bergerak menuju ke arah barat. Perintah evakuasi telah diberikan untuk daerah Hoshiyama dan sekitarnya. Untuk mereka yang hidup di daerah tersebut, harap mengikuti perintah polisi dan pemadam kebakaran. Riku, Bagaimana Eri dan ibunya? tenanglah. Mereka baik-baik saja. Syukurlah. Mereka ada di rumah kakek di Kadono. Aku akan pergi ke sana. Riku, kau... Aku akan pergi ke rumah teman. Baiklah. Aku tidak menyangka bisa melihat monster raksasa. Jika saja aku punya kekuatan, aku akan melindungi kota ini. Vega, kau mengikutiku ya? Aku pikir kau akan menginap di rumah teman. Semua temanku menolak. Mungkin mereka bukan teman. Itulah sebabnya kita harus berpikir. Lagi-lagi. Karena diam saja tidak ada gunanya kan? Berkemah juga seru. Aku tidak yakin. Yup. Observatorium, tempat mengamati bintang. Mereka menemukan aku saat aku masih bayi dulu. Dan mereka mendengar suara dari tangisanku. Aku penasaran seperti apa ibu dan ayahmu. Laporan terbaru tentang Ini, monster Pega. raksasa. Terima Pihak kasih. berwajib telah melaporkan monster itu sedang menuju barat Dingin ke sekali. pegunungan. Dan kemungkinan monster itu akan tiba di Kadono esok hari. Sekali lagi, Kadono? monster raksasa saat Keluarga Eri ini ada di sedang sana. menuju barat ke pegunungan. Tapi kita Dan tidak bisa kemungkinan melakukan Monster apapun. itu akan tiba di Kadono esok hari. Kepada semuanya diharapkan waspada. Apa ini? Oh. Menempel. Faktor B dikonfirmasi. Status markas diubah menjadi mode standar. Prioritas telah diperbaharui. Tuan, tolong masuk ke dalam lift. Oh, Silahkan masuk. apa hanya aku saja yang mendengar ini? Kau dengar dia? 30 detik sebelum kedatangan. Siapa kau? Sistem reporter dan manajemen. Aku hanya mengeluarkan suara. Di bawah sini ada apa? Markas. Markas? Monster raksasa akan datang. Semua warga harap melakukan evakuasi secepatnya. Ikuti perintah polisi dan pemadam kebakaran. Aku ulangi, semua warga harap melakukan evakuasi secepatnya. Pak, monster! Dia menghilang! Ya! Aku akan membuat laporannya. Sepertinya ini belum berakhir. Ada hal lain. Hei, Riku. Ini ruangan komando, 500 meter di bawah observatorium. Kendali markas ini sekarang ada di tanganmu, Tuan. Apa dia pikir aku orang yang lain? Tidak ada kesalahan. Darahmu sudah diperiksa. Tes DNA sudah selesai. Kapan? Beberapa barang untukmu. Ini Riser untuk menyatukan kekuatan. Riku.
Ini semua untukku. Kenapa? Ini takdirmu. Dengan menggunakan Riser, kau bisa kembali ke bentuk aslimu dan menggunakan kekuatannya. Bentuk asliku? Kau tidak berasal dari bumi. Riku, Pega, kita harus menyelidiki semua ini. Jadi jika aku kembali ke bentuk asli, aku akan bisa mengangkat piano, Bisa, truk sampah, bisa. dan monster raksasa. Bisa. Baiklah, kalau begitu ajari aku ya. apa yang kau lakukan? Menghentikan monster itu. Atau monster itu akan tiba di kota. Orang-orang bisa terluka. Kau tidak bisa. Dia bisa. Tidak mungkin. Mungkin. Karena Tuan memiliki DNA Ultraman. Sudah meleleh. Waktunya melanjutkan rencanaku. Monster raksasa yang sebelumnya hilang, sekarang muncul kembali di Hoshiyama. Wah! Apa itu? Ayo cepat, lari dari sini. Gambar itu dari kamera siapa? Kamera unit pengawas bulat, Yutong. Tuan, apa kau akan menggunakan lift menuju tempat kejadian? Kita bisa. Aku memiliki koordinatnya. Untuk komunikasi, kalau kau menahan Riser, kita bisa berkomunikasi. Oh, aku mengerti. Riku, Jangan khawatir, karena diam saja tidak ada gunanya. Aku harus menghentikan monster itu. Ayo, Rem. Kau memanggilku Rem? Sulit bicara denganmu jika kau tidak punya nama. Diambil dari reporter dan manajemen? Iya, tentu. Bisa. Oh, kau bisa memanggilku dengan sebutan Riku. Dimengerti, Riku. Memulai transportasi. Kau bisa mendengarku, Riku? Iya, bisa. Monster itu berubah arah. Ada warga yang belum dievakuasi di sana. Gawat, aku harus menghentikannya. Kau ingat prosesnya? Tapi bagaimana? Sebut kekuatan yang ingin digunakan. Iya. Git. Ultraman Git. Dan ini Riser Git. Kalau kita diam saja, tidak ada gunanya. 1. 2. 3. Satukan kekuatan. Waktunya beraksi. Ultraman Baria. Ultraman Ki. Beraksi. Satukan kekuatan selesai. itu. Apa itu? Mata itu, di mana aku pernah melihatnya?
Kira-kira seperti apa aku sekarang? Riku, kau dengar aku? Pega, apa yang terjadi denganku? Gedung dan jalanan rasanya sangat lembut, seperti terbuat dari pasir. Saat ini, kau seperti... Monster ini sangat kuat. Batasan waktu mendekat. Di planet ini, kau hanya bisa menjadi Ultraman Git selama 3 menit. Kau baru bisa berubah lagi setelah 20 jam. Pergi dari sini. Gawat, mereka dalam bahaya. Aku harus melakukan sesuatu. Tembakkan energimu. Bagaimana caranya? Seharusnya kau sudah tahu. Apa maksudmu? Tunggu. Sekarang aku ingat. Dia menang. Ya, itu serangan ledakan penghancur Git. Tapi saat Riku melakukannya, dia seperti... Makhluk raksasa yang muncul kemarin malam menghilang setelah mengalahkan monster raksasa.
Identitas raksasa yang muncul tiba-tiba masih belum diketahui hingga saat ini. Itu aku. Rem, kekuatan ini ada dalam diri Riku. Faktor B ada dalam darahnya. Ada kemungkinan 99,9% Riku adalah anak dari pemilik asli markas ini. Anaknya? Kau tahu siapa orang tuanya Riku? Ya, ayahnya adalah Belial. Ultraman Belial. Hah? Aku lupa korek apinya. Aku bisa menyalakannya. Hah? Sudah. Apa itu? Bukan terjadi. Ada apa itu? Apa yang dilakukan di situ? Bukan apa-apa. Tidak ada yang perlu dilihat. Maaf ya. Dia membuat api? Iya, Apa aku bisa menemuinya? dia tidak ada di sini lagi. Mereka memintanya untuk pergi. Kemampuannya itu menakutkan. Memulai api dengan pikiran. Sangat sulit meminta mereka untuk pergi. Ini, Tolong lihatlah. kemari. Apa kalian mengenal ini? Hah? Dia akan menangis setiap memikirkan monster itu. Keluarganya Tolong. pasti sudah Apa kalian bosan. mengenalnya? Terima kasih. Oh, jadi, ke wartawan ya? Apa aku akan dibayar? Yang benar saja. Pergi sana. Ini adalah Terima dunia kasih. kebenaran. Kisah pertama Membuang adalah waktuku saja. raksasa yang muncul di Hoshiyama. Makhluk-makhluk baru yang muncul di Hoshiyama. Mulai sekarang akan dinamai monster raksasa. Orang percaya ini ada hubungannya dengan apa yang Ini terjadi 6 tahun yang lalu. Sudah 6 tahun. Tim peneliti dikumpulkan untuk meneliti ancaman mereka. Banyak orang mengatakan raksasa yang melawan monster itu adalah raksasa yang sama dengan foto dalam catatan dampak krisis. Tapi karena tidak ada catatan lain, membuktikannya akan sangat sulit. Kemungkinan besar negara-negara di dunia Rem, akan menantikan. tolong matikan. Itu mengganggu makan siangku. Dimengerti. Ya sudah, baiklah. Aku tidak akan berubah lagi. Hah? Semua orang akan takut kalau aku muncul. Benar kan, Rem? 75% warga percaya bahwa Riku dan Belial itu adalah sama dan sangat berbahaya. Dan bisa dikatakan mereka takut padamu. Ya, halo, manajer. Ya, kami baik-baik saja. Kami harus meninggalkan tempat perlindungan. Tapi kakeknya Eri mempunyai gudang dan kami di sana sekarang. Wah! Ada apa, manajer? Tidak ada apa-apa, tenang saja. Rico, kami sedang sibuk. Sampai jumpa ya. Aneh sekali. Ayo Pega, waktunya untuk git. Ya, diam saja tidak ada gunanya. Benar kan? Kami sudah siap. Ya, Rem, kirim kami ke tempat manajer ya. Baiklah, katakan koordinat tujuan kalian. Pega, kau tahu tidak? Kau tahu apa yang menyebabkan ini? Dia mengingat serangan monster itu. Itu sangat menakutinya. Eri membuat api. Ada apa ini? Awalnya tangannya saja yang panas. Itu sebabnya. Baiklah. Aku akan periksa dulu ya. Hah? Kau baik-baik saja? Kakak,
Luar biasa, rasakan. Siapa itu? Makhluk apa kau? Kau bukan manusia. Hei, tunggu! Lokasinya di sini. Kita harus berjalan dari sini. Itu mudah bagimu. Kau tinggal mengikuti bayanganku saja, kan? Aduh maaf. Kau baik-baik saja, kan? Apa itu, Helm? Awas! Ada apa ini sebenarnya? Hei! Ada yang sangat aneh. Sangat aneh apa? Dia menangkap Eri. Eri? Hah? Serahkan gadis itu padaku. Awas! Berhenti! Ayo lepaskan! Lepaskan! Wanita yang sangat kasar. Aduh. Eri, kau tidak apa-apa, kan? Iya. Siapa kau? Kau pasti tertarik dengan cahaya itu. Aku tidak ingin kau mengganggu penelitianku. Aku yang menemukannya. Kau tidak bisa merebutnya. Tidak. Bintang kecil itu sulit dipisahkan dari tubuh manusia. Hanya bisa dikeluarkan saat manusia menginginkannya. Mengharapkan Ultraman. Apa? Selamat tinggal. Panas sekali. Itu bintang kecil. Bintang kecil? Iya, inilah yang alien itu inginkan. Dan ini yang menyebabkan api ada di sekitar Eri. Kak Riku. Sudah cukup. Kau membuat dia takut. Cahaya ini menarik perhatian monster. Jadi bintang kecil itu memiliki pelindung sekarang. Bagus sekali. Ini kesempatan bagus. Gamora. Raja Merah. Akhiri dia. Satukan kekuatan. Gamora, Raja Merah, Ultraman Belial, Gamora. Siapa kau? Dan bagaimana bisa kau melompat sejauh itu? Dan juga... Wah, Namaku Riku Asakura. Aku temannya. Kau sendiri siapa? Dan itu pedang asli. Namaku Laiha Toba. Oh. Pedang ini untuk mengalahkan monster. Maaf, sepertinya aku salah dengar. Aku ulangi lagi. Aku mengalahkan monster setelah dia kembali menjadi manusia. Monster? Kembali menjadi manusia? Astaga, sama seperti 6 tahun lalu. Ini belum selesai. Kau akan berubah? Tidak. Monster itu mengejarmu.
Kalau kau ingin selamat, maka berlarilah. Ayo. Monster raksasa saat ini telah muncul. Kakak! Kakak! Evakuasi. Ada apa? Eri Saat dia menghilang. evakuasi, Hah? tolong ikuti perintah dari polisi dan pemadam kebakaran. Itu monster yang kemarin. Eri! Halo? Manajer! Ibu! Paman! Oh, Eri! Riku, terima kasih ya. Ayo lari, monster akan datang. Ide yang bagus. Ayo cepat. Ayo. Baik. Tolong lepaskan kakiku, Pega. Aku tidak melakukan apapun Lalu, kenapa aku tidak bisa bergerak? karena kau tidak ingin bergerak. Apa? Kau mungkin anaknya Belial, tapi kau tetap dirimu. Kalau diam saja, tidak ada gunanya. 1, 2, 3. Satukan kekuatan. Waktunya beraksi. Ha! Ha! Ultraman Belial. Ultraman Ki. Aku datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo, cepat. Dikunci. Bagaimana ini? Lihat. Dia lagi. Riku, monster ini memiliki tujuan. Tujuan? Dia tidak menyerangmu, tapi terus berjalan. Cahaya itu menarik perhatian monster. Leah benar. Monster ini mengejar Eri. Gawat sekali. Aku harus menghentikannya.
penghancur Git. Hebat sekali. Dia berhasil. Iya. Ya. Sudah berakhir. Iya. Kerja yang bagus, Riku. Apa ini? Kekuatan yang baru? Kepanasan. Tapi aku tetap berhasil. Tinggal 5 kapsul lagi. Aku akan berhasil. Aduh. Kau baik-baik saja? Tunggu. Dia temanku. Kau adalah Ultraman itu? Ultraman? Aku melihatnya terbang. Bohong. Aku melihatmu berubah. Riku, dia tahu siapa dirimu. Gawat! Terima kasih. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Dan aku harus mengurus sesuatu. Selamat tinggal. Tunggu dulu. Kita harus berbagi informasi. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku akan membawa kalian kembali ke markas. Bintang kecil. Rem, apa kau tahu tentang ini? Akses untuk data ini tidak bisa diakses. Data ini dilindungi oleh pengembangku. Ultraman Leo. Mereka bilang dia pakar bela diri dan semangat juangnya sangat kuat. Menurut analisis Rem, cahaya Eri yang sudah mengaktifkan kapsul itu. Kekuatan api Eri sudah hilang bersama dengan bintang kecil. Dia tidak akan dikejar lagi oleh monster ataupun alien. Kami mendapatkan rekan yang baru, Laiha Toba. Untuk menggunakan fasilitas markas, dia akan membagi informasi dengan kami. Rem, apa ada kamar mandi? Ada. Dengan sampo dan kondisioner? Tidak ada. Lalu bagaimana? Kau mencuci rambutmu? Dengan sabun? Ya. Menunjuk dengan sumpit tidak sopan. Baik. Maaf ya. Kami mengambil papan itu dari puing toko. Rumah kita, markas ini. Sekarang kita akan sebut Rumah Nebula. Manajer akan tinggal di rumah adiknya untuk sementara waktu. Saat aku menelpon dia memintaku untuk membelikan buku terbaru dari pengarang favoritnya. Maaf. Temanku adalah penggemarmu. Bisa aku minta tanda tangan? Tentu saja. Sudah? Terima kasih banyak.
Terima kasih, Ultimate Aegis. Setelah aku merasa lebih baik, aku akan memperbaikimu. Ini sudah cukup lama, Raja Tua. Apa kau bisa mendengarku? Kedua raksasa saat ini sedang bertarung di Ogawa. Jika Anda berada di daerah sekitar sana, evakuasilah diri secepat mungkin. Ikuti perintah dari polisi dari pemadam kebakaran. Aduh, dia sangat keras. Dan dia bisa menduga gerakanku. Apa yang kau lakukan di sini? Apa Belial masih hidup? Cahaya Super Zero! Biasanya aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Hei, kau baik-baik saja? Mata itu. Belial? Oh, bukan. Siapa kau? Tunggu! Riku, kau baik-baik saja? Dia punya teman? Ayo, Riku. Awas! Memeriksa basis data. Namanya Ultraman Zero. Pejuang dari planet Ultra yang melawan Belial. Jadi dia datang untuk membawaku pergi dari sini. Karena aku anaknya Belial. Dan dia mirip Ultraman Zero. Mereka saudara. Dusclops Zero. Robot yang dibuat dengan model Zero. Itu menjelaskan tubuhnya yang keras. Kau gagal mengalahkannya. Kau tidak pintar bertarung. Kalau begitu, sekarang tinggal satu hal saja. Selamat malam. Apa kau sudah menghubungi keluarganya? Ayo cepat. Ayo, mereka bisa terlambat. Aku melihatmu mencoba menyelamatkan anak itu. Kau lebih berani dari wajahmu. Apa yang terjadi? Ya ampun, dia bangun. Apa seperti itu? Ponselku. Hah? Apa ini? Terlambat. Aku terlambat. Kenapa kau bersembunyi? Salah satu orang di kantor. Mereka marah kepada aku. Hah? Hah? Aku Zero, Ultraman Zero. Siapa itu? Hah? Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Aku menyatukan tubuh kita untuk menyembuhkan dirimu. Aku masih bisa mendengarnya. Iya. Apa ini? Hah? Ini juga membantuku. Saat ini aku juga terluka parah dan masih belum sembuh. Kalau aku tidak masuk ke dalam tubuhmu, aku tidak akan bisa bertahan lama di bumi. Maksudku adalah kita berdua diuntungkan. Apa yang kau bicarakan? Hei! Kau ini tidak punya mata ya? Hah? Maafkan aku. Kau telah menginjak kakiku. Kau tahu itu? Ampuni aku. Aku merasakan permusuhan dari mereka. Apa aku bisa bertarung? Menggunakan tubuhmu? Apa yang...
Dengarkan aku. Aku tidak menginjakmu. Jangan berbohong ya. Atau aku yang akan menginjakmu. Apa katamu? Apa kau ingin melawanku? Hah? Coba lagi dalam 20 tahun. Aduh, ampun. Namanya Ultraman Git. Dia bukan musuhmu. Dia memilih untuk bangkit dan melawan takdir. Riku, apa itu bagus? Ya, itu bagus. Aku akan mengirim pesan ini ke media. Apa yang kau lakukan? Pesan agar semua orang tahu kalau aku ini bukan musuh mereka. Untuk Ultraman Zero juga. Dia dan ayahku Belial, mereka bermusuhan bukan? Benar. Pertarungan mereka yang menyebabkan dampak krisis? Karena itu, alam semesta hampir hancur. Hei, lihat ini. Cepat lari! Kekuatan aneh, seperti Eri. Apa dia juga memiliki cahaya itu? Bintang kecil. Kita harus menemukan dia. Pernyataan ini dikirim kepada media mengenai raksasa yang akhir-akhir ini muncul. Namanya Ultraman Git. Dia bukan musuh kita. Aku pulang. Selamat datang. Jika saja kau pulang lebih awal. Iya, kau tahu. Ya, situasi jalan. Siapa yang mengirim pesan ini? Iya, aku mengerti. Aku akan merahasiakannya. Kau mengatakan sesuatu? Tidak. Aku sangat lapar. Oh iya. Di mana Mayu? Tidur. Jangan bangunkan dia ya. Cuci tanganmu dulu. Mayu, dia adalah putriku. Leito. Kabar terbaru tentang serangan monster raksasa. Untung aku bisa menangkapnya. Iya, terima kasih. Tidak masalah. Iya. Ibu. Hah? Kau terlalu berisik, sekarang dia bangun. Iya. Selamat pagi. Iya. Dia sudah curiga. Ultraman ini juga muncul saat dampak krisis bersama Temui ayah. Mereka melakukan. Ayah. Hai. Maaf ya ayah membuatmu bangun. Dia orang yang sangat lembut dan hangat. Pak, bukumu terbit kembali. Selamat ya. Benarkah? Editor kita sangat senang, Pak. Apa ada masalah? Lawan lamaku datang kembali yang tidak pernah aku sukai. Selalu saja muncul sesuka hati. Dari tadi kami mencarimu. Oh? Tunggu. Tangannya panas. Lepaskan! Tunggu. Aku ingin tahu. Dari mana kau dapatkan gantungan kunci itu?
tolong jawablah. Blasting Chronicle, Dawnside. Sungguh, kereta yang ramai sangat meletihkan. Ini sempurna untuk latihan mental. Sepertinya tidak ada tanda kehancuran lagi di dunia ini. Kehancuran? Iya. Alam semesta dulu hampir hancur. Dan yang menyelamatkannya, pria tua bernama Ultraman King. Alam semesta itu seperti tubuhmu kemarin, hampir saja tiada. Kami para Ultraman bisa menyatukan tubuh kami dengan orang untuk menyembuhkan mereka. Tetapi alam semesta terlalu besar. Karena menyelamatkan alam semesta, Ultraman King sekarang tersebar di seluruh kosmos. Dia tidak menjawab panggilan kami. Aku tidak tahu. Bagaimana dengan Belial yang ada di TV? Semuanya benar. Tapi ini masih belum selesai. Beberapa barang kuat yang dikembangkan di tanah cahaya telah dicuri oleh seseorang. Dan aku datang untuk mencarinya. Barang apa? Mereka bisa mengubah pertarungan kita. Kekuatan besar dengan potensi tanpa batas. Ultra Kapsul. Darklope Zero. Akhiri dia. Darklope Zero. Itu dia. Ayo, dia mengincarmu. Cepat lari. Tidak. Aku akan melindungi semua orang. Anak yang menjengkelkan. Aku akan menghentikan monster itu. Lindungi dia. Diam saja. Tidak ada gunanya. 1. 2. 3. Satukan kekuatan. Waktunya beraksi. Ya. Ultraman. Ultraman Belial. Ultraman King. Dia tidak akan bisa menang. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Keras sekali. Tanganku bisa patah. Di mana kau, Ultraman Zero? Jika kau tidak ingin muncul, aku yang akan memaksamu. Darklope Zero. Darklope Zero. Ada lagi. Mereka mungkin prototipe atau dibuat secara massal. Pertarungan terjadi lagi di daerah Ogawa. Ya Jika Anda berada di ampun. daerah sekitar, evakuasi secepat Kau mungkin. tidak akan melakukan sesuatu? Aku terlalu lemah. Aku tidak akan bisa berubah terlalu lama. Dan aku ingin melihat kemampuannya. Tidak. Di sini berbahaya. Ayo cepat. Ayo. Tidak. Aku yakin Ultraman pasti akan menang. Bangun! Bangkitlah Ultraman Git! Bangkit! Riku, sebaiknya kau mundur. Tunggu, aku mendengar sesuatu. Bangun! Dia memanggilku. Bangun! Ultraman Git! Dia memanggil namaku. Bangun!
Memastikan aktivasi kapsul 7. Sekarang kau punya 2 kapsul baru. Riku, ganti kapsulmu. Ganti kapsul? Baiklah. Diam saja. Tidak ada gunanya. 1, 2, 3. Satukan kekuatan. Tunjukkan keberanian. Gid! Ultra 7, Ultraman Leo, Ultraman Gid, api abadi. Gabungan ayah dan guruku menggunakan kekuatan ultra kapsul. Dia memilikinya. Kau pasti menang. Tidak sakit. Seakan aku punya baju pelindung. Tameng cahaya. Tendangan maut, api abadi. Tameng api abadi. Dia menang. Dia sangat kuat. Ya! Pada akhirnya, pahlawan selalu menang. Apa kau pikir dia pahlawan? Tentu saja. Satu lagi aktif. Sekarang tinggal 4. Ayo. 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 Kenapa aku tidak bisa mendapatkan dawn sign? Kau lagi? Hei, sudah lama. Kau ingin mendapatkan dawn sign? Bintang kecil sudah meninggalkan tubuh anak itu. Tapi dia tidak merasa sedih kehilangan kekuatannya itu. Dia sangat senang bisa melihat Ultraman secara langsung. Dari yang aku lihat, sepertinya cahaya itu yang sudah mengaktifkan Ultra Kapsul. Kami belum tahu apa sebenarnya bintang kecil itu. Dan juga aku masih belum tahu di mana Ultraman Zero sekarang. Maaf. Ayo lari. Kau pintar sekali membuatnya. Anyelir. Aku menjualnya seharga 5 yen. Orang-orang akan memberikannya kepada ibu mereka. Kau mau 1? Aku tidak mempunyai siapapun lagi.
mari kita berdua menggunakan sepeda itu. Kau tahu sepeda mana yang harus aku naiki? Tentu saja, untuk belanja kan? Terima kasih sudah membagi biayanya denganku ya. Terima kasih. Aku memang benar-benar membutuhkan pekerjaan seperti Moa. Siapa? Teman masa kecil Riku, Moa. Dia seperti kakaknya Riku. Dulu kami sering bermain Blasting Chronicle Dawnshine bersama-sama. Aku rasa sekarang dia menjual asuransi. Bagaimana kabarnya ya? Kau siapa? Aku dari asuransi jiwa wajah tersenyum. Tidak, terima kasih. Tunggu dulu. Itu dia. Aduh. Berhenti. Kami AIB, menyerahlah. Moa, sudah kubilang, kau harus waspada. Periksa bagian dalamnya. Iya. Ada di sini, tanaman luar angkasa lugus. Menanam tanaman ini dilarang oleh hukum. Tanaman ini memiliki serbuk sari yang bisa membuat orang menjadi tidur, bukan? Kalau tidak salah, menyentuh bagian yang kuning ini mengeluarkan serbuk sarinya. Keluar. Ada apa ini? Tidur siang yang memuaskan. Kau memang keterlaluan. Bawa lugusnya ke dalam gudang bukti. Baiklah. Di mana ini? Hayo kemari. Seperti itu. Seharusnya kau sudah terbiasa. Hidungmu sangat bagus. Kau menanam tanaman luar angkasa yang dilarang oleh hukum. Jadi kau akan dideportasi. Tunggu. Selamat jalan. Cukup untuk hari ini, bukan? Tidak. Kita mendapatkan pertanyaan dari berbagai tempat di alam semesta mengenai raksasa cahaya. Oh, yang mirip Belial namanya Git. Ultraman Zero sudah terlibat. Artinya garnisun luar angkasa ingin mengawasinya. Karena alam semesta ini berlebur dengan Ultraman King. Laiha, aku membeli ini. Lihat, cukup keren kan? Keranjangnya? Hah? Keranjang? Apa kau masih ingat kenapa kita membeli sepeda? Kau masih ingat kan? Iya, benar. Kita membeli sepeda untuk berbelanja kan? Oh. Lalu bagaimana? Kau bisa membawa apapun dengan ini. Kembalikan sekarang juga. Apa? Gawat. Aku benar-benar lupa. Mobil Z, harap dijawab. Ini mobil Z, ada apa? Ilmuwan Alien Pit melarikan diri dari tempat kecelakaan yang disebabkan saat mengebut. Pak Zena, apa kita bisa bicara sebentar? Di mana? Hanmura, dia menuju distrik R. Ayo, masuk. Tunggu. Namanya Tritip. Dia melarikan diri dengan menyamar sebagai manusia. Kita tidak tahu seperti apa rupanya, tapi saksi kita menggambarkan pakaiannya. Manusia bumi tidak boleh tahu tentang keberadaan alien. Pengaruhnya terhadap budaya dunia ini sangat ekstrim. Siap. Jadi mulai sekarang kau yang akan mengurus semua belanjaannya. Dan kau akan mencicil semuanya setiap bulan. Ambil sepeda ini. Sungguh? Kau serius?
Wah, hebat sekali. Ren, bawa liftnya kemari. Hei, tunggu. Aduh, panas. Hei, itu sepedaku. Kembalikan. Apa? Dia mencuri sepedamu. Riku, apa ini kau? Moa? Dom, shot! Jangan sekarang. Aku butuh mobilmu. Sepedaku itu, dia mencurinya. Kira-kira ke arah mana wanita itu pergi? Dengar, wanita itu menyebabkan kecelakaan dan kami menjual asuransi. Kecelakaan dan asuransi, ya jadi kami mencari fakta. Iya, mencari fakta. Aku ikut ya. Aku melihat wajahnya. Aku bisa membantu kalian. Dia teman masa kecilmu? Iya, dia tinggal bersama kami dulu. Seperti adik kecil. Rem, kau dengar aku? Iya, aku mendengarmu. Pak, apa kau letih? Aku hanya sedang memberikan laporan. Laporan? Di seluruh alam semesta ada berbagai pecahan jiwa. Saat aku menutup mataku, aku bisa berkomunikasi dengan mereka. Kau hanya bercanda ya? Hanya ini sisa uang sakuku. Bagaimana ini? Awas! Uangku. Apa kita akan pergi? Tidak, sebentar. Aku belum siap beraksi. Elekin, senjata biologis yang digunakan alien pit dalam menginvasi planet. Tadi Riku melihat alien pit. Apa kau tahu dia ada di mana? Itu dia. Kau tetap di sini, Riku. Tapi dia mungkin saja berbahaya. Tidak apa-apa. Kami penjual asuransi. Menjual asuransi lebih sulit dari yang kita duga. Kau tetap di sana, Riku. Kau mengerti? Maaf. Kenapa kau di sini? Ada monster raksasa yang menuju ke arah sini. Sekarang bagaimana? Alien itu memiliki bintang kecil. Aku sudah minta Rem memastikannya dengan Yutong. Pedang cahayanya adalah efek bintang kecil. Aku harus menghentikannya. Atau Moa dan yang lainnya akan dalam bahaya. Kali ini aku yang akan melindunginya. Moa, kakak asuhmu itu? Dia orang yang selalu ada untukku. Itu sebabnya aku baik-baik saja. Diam saja. Tidak ada gunanya. 1, 2, 3. Satukan kekuatan. Waktunya beraksi.
Ultraman Geek! Ayo! Ayo! Pak Zena, lihat Ultraman Geek. Ella King! Kau yang memanggilnya? Kami membesarkannya. Tapi aku sudah menidurkannya. Saat aku mengkhianati kaumku, agar mereka membatalkan invasi ke bumi. Kau mengkhianati mereka? Aku menyukai planet ini dan peradabannya. Tapi aku bisa merasakan dia mulai bangun. Dan dia mengejarku. Jadi aku pergi ke tempat di mana dia tidak bisa melukai siapapun. Sepertinya tidak semua alien itu jahat. Sinar penghancur Geek! Sebaiknya kalian lari. Ella King mengincar cahaya dalam tubuhku. Oh. Monster itu, dia mengejar dirimu? Iya, dia pasti bisa menemukan diriku. Baiklah, ikuti kami. Apa rencana? Diam saja tidak ada gunanya. Itulah yang selalu kukatakan kepada Riku, anak dengan sepeda itu. Ayo, cepat. Hei! Aku tidak bisa bergerak. Efek dari listrik tegangan tinggi. Butuh waktu beberapa detik untuk bisa pulih. Ayo bergerak! Ayo! Riku! Di mana kau? Di mana? Dia menghilang. Cepat masuk. Ayo cepat. Tunggu. Tolong, kau jangan berangkat dulu. Dia tertarik dengan bintang kecil. Apa itu bintang kecil? Rekan-rekanku bilang, mereka energi yang menunjukkan potensi. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Dan belakangan ini mereka mulai bermunculan. Sepertinya ada seseorang di balik semua itu. Moa! Ayo, semoga berhasil. Hei, apa yang kau lakukan? Perilaku Ella King tiba-tiba berubah. Aku bisa bergerak. Ini kesempatanku. 1. 2. 3.
Satukan kekuatan. Keberanian api. Hah? Hah! Gid! Ultra Seven, Ultraman Leo, Ultraman Gid Api Abadi. Tolong, biarkan dia istirahat. Pukulan maut api abadi. Ya! Ha! Terima kasih, Ultraman. Keren. Kali ini Ultraman biru. Saat merasa takut, orang akan minta bantuan. Moa mengirimkan pesan. Dia merasa cemas karena aku menghilang di sana. Sepertinya bintang kecil bukan saja ada dalam anak-anak di bumi. Aku senang bisa membuka pasar ini kembali. Berkat kalian berdua. Selamat ya, selamat. Jadi, apa ada sesuatu yang aneh tentang wanita yang kau kejar itu? Tidak, dia sangat normal. Oh, baiklah kalau begitu. Laya, ayo sini. Tidak, aku tidak suka merayakan apapun. Boleh aku tahu siapa gadis itu, Riku? Oh, dia Laiha. Dia tinggal bersamaku. Hei, kalian tinggal bersama. Sejak kapan? Ada kesalahpahaman. Kau salah memilih kalimat. Jangan pikir kau sudah menang ya. Waktu kecil, aku dan Riku suka bermain bersama, iya kan? Riku, sebaiknya kau hindari dia. Karena kami tidak cocok. Moa, senang melihatmu sangat ceria. Hati-hati. Apa ini? Dadaku terasa sakit. Hei, kami sudah buka. Silakan. Oh ya, ini kartuku. Apa kita bisa bicara berdua saja? Aku sudah mencarimu. Hah? Ultraman Gid? Siapa kau sebenarnya? Aku Zero. Ultraman Zero. Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Tapi aku bisa menunggu sebentar lagi. Bertahanlah. Iya. Iya, sampai jumpa ya. Iya. Ini kan larva. Aku tidak
pernah melihat ini sebelumnya. Mereka bukanlah berasal dari bumi. Mereka binatang peliharaan di planet lain, tapi mereka bisa digunakan sebagai senjata. Jadi orang-orang meninggalkan mereka. Dan akhirnya dia tiba di bumi. Malang sekali. Jangan sentuh, dia bisa menggigit. Sepertinya kita mendapatkan laporan tentang Luna. Luna? Sama seperti larva, makhluk lain yang dibuang di luar angkasa. Mungkin itu yang kami gagal tangkap di Ethiopia 7 tahun yang lalu. Oh, ya ampun lucunya. Itulah masalahnya. Anak-anak bisa menyentuhnya. Aku akan menyelidikinya. Mereka yang memiliki bintang kecil akan memiliki tangan panas karena suhu tubuh yang tinggi. Selain memiliki kekuatan super, Eri menunjukkan pyrokinesis. Pyrokinesis? Artinya dia bisa membuat api. Honda Toru bisa membuat perisai cahaya. Dan Alien Pit kritik, pedang cahaya. Ada laporan tentang dada yang bercahaya juga. Semuanya berhenti setelah bintang kecil dipindahkan ke Ultraman Git. Tidak ada faktor yang sama dalam semua kekuatan itu. Kita tidak tahu apa kemampuan orang yang berikutnya. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Untungnya kekuatan seperti ini sangat mencolok. Honda Toru muncul di berita. Itu artinya... Iya. Jika kita ingin melihat suatu berita, tonton TV saja. TV? Untuk selebriti hari ini, pelawak penyembuh yang bernama Arai Takashi. Dia mampu untuk menyembuhkan berbagai luka dalam waktu sekejap. Makanan penyembuh, permen karet penyembuh, pelawak penyembuh. Aduh. Dia mungkin membutuhkan lelucon baru, tapi kemampuannya benar-benar asli. Sembuhlah! Oh, wah, tanganku bisa digerakkan. Bintang kecil. Anggur penyembuh. Wah, kulitku mulus sekarang. 5.000 yen. Takashi, berhentilah jadi pelawak. Wow. 10.000 yen. Maaf, aku tidak punya uang receh, maaf ya. Aku akan kembali. Tunggu dulu. Aku akan mencari teman-temanku dulu. Tunggu, kembali ke sini. Uang receh? Dia bilang 10.000 yen uang receh. Moko. Ada apa? Moko. Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja, Moko? Moko. Ini? Moko. Ayo. Kau tidak mau? Moko. Yakin? Moko. Mungkin kita bekerja terlalu keras ya. Moko. Tapi uang sewa kamar kita... Moko. Permisi. Ada apa? Hah? Aku dari Departemen Kesehatan. Dari yang kubaca ini, sepertinya setiap rekannya melarikan diri. Dan? Iya, jika orang seperti dia memiliki bintang kecil, itu mengejutkan, bukan? Aku mengerti apa maksudmu. Tapi, jangan mengambil kesimpulan dulu. Hah? Selama ini, aku pikir bintang kecil hanya muncul dalam anak kecil. Tapi ternyata aku salah. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Ayo, kita harus memastikannya. Makhluk itu tidak punya kekuatan menyembuhkan? Mungkin itu jenis yang langka. Tapi itu satu-satunya yang ada di bumi, jadi dia berharga. Segera bawa dia ke markas. Baiklah. Ah, sudahlah. Aku mohon. Aku sudah selesai hari ini. Aku tidak mau makan siang untuk menemuimu. Tolong sembuhkan orang yang ada dalam diriku. Ayolah. Apa maksudmu dalam dirimu? Leito? Arai Takashi. Itu dia. Orang di dalammu itu Zero ya? Dia terluka. Diam kau. Jangan bicara keras-keras. Diam. Maaf. Aduh. Tangannya dingin.
Ada apa? Kenapa tiba-tiba aku dipegang terus? Aduh. Bagaimana kau bisa menyembuhkan orang? Tenanglah ya. Dia mungkin seorang penipu. Dan cahaya di dadanya? Apa itu juga palsu? Apa ini? Kalian mencari Moko juga ya? Moko? Moko? Aku menemukannya. 10 hari yang lalu. Aku terjatuh dan jariku patah. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa bekerja. Aku tidak punya uang dan dalam masalah besar. Hah? Siapa kau ini? Maaf ya. Ini makanan pertamaku dalam 3 hari. Jadi begitu. Kau juga lapar ya? Baiklah. Ini? Kau anjing ya? Tapi bukan. Oh, apa ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mereka bilang jariku sembuh 3 pekan lagi. Tapi dia langsung menyembuhkannya. Bintang kecil juga bisa muncul dalam hewan? Jadi, hewan itu yang menyembuhkan dan dia yang meminta bayaran. Itu buruk. Aku tidak punya uang. Jadi karena itu, kau mengeksploitasi hewan itu. Wanita itu juga mengatakan hal yang sama. Wanita mana? Dari Departemen Kesehatan. Dia bilang, Moko itu sebuah spesies langka di Jepang. Oh. Itu sebabnya kalian juga mengejar dia, kan? Iya. Sayang sekali. Kalau kita bertemu lebih cepat, aku bisa menjualnya padamu. Sayang sekali. Kau ini memang keterlaluan. Tunggu dulu, Zero. Tunggu. Jangan begitu. Jangan membongkar rahasiaku. Riku, ayo kita pergi ke Departemen Kesehatan sebelum ada monster yang datang. Monster? Kita terlambat. Jadi, dia mengincar bintang kecil hewan itu. Kita harus bisa menemukan hewan itu. Moko! Hati-hati! Cepat lari! Lari! Cepat lari! Cepat! Kenapa dia datang kemari? Tunggu, bintang kecil? Hei, tunggu! Diam saja, tidak ada gunanya. 1. 2. 3. Satukan kekuatan. Waktunya beraksi. Gid! Ultraman Belial. Ultraman Gid. Ultraman Gid?
Moko? Moko, kau tersangkut. Aku akan melepaskanmu. Ya, seperti itu. Pertahankan. Ayo. Pergilah. Ayo, sedikit lagi. Monster raksasa itu mengincarnya. Kau harus pergi dari sana. Diam kau. Moko satu-satunya rekan yang tidak meninggalkanku. Aku tidak akan meninggalkan dia sendirian di sini. Tapi bagaimana cara membebaskannya? Ledakan penghancur! Tunggu, Riku. Ada tangki gas di sana. Jika kau menembak, ledakannya bisa melukai banyak orang. Lalu bagaimana? Aduh. Kapsul baru. Aktivasi kapsul kosmos dikonfirmasi. Lanjutkan penggantian kapsul. 1 2 3 Satukan kekuatan. Kejutkan musuh. Git! Ultraman Hikari, Ultraman Kosmos, Ultraman Git, Akro. Itu Hah? Git. Biru. kekuatan atom. Akro. Dia mendorong monster itu dari tangki gas. Pedang cahaya Akro. Jurusnya Ultraman Hikari. Pukulan bulan Akro. Dia mengembalikan monster itu.
Kosmos ya? Memang cocok. Apa itu kosmos? Aku akan jelaskan nanti. Moko. Dia tidak bisa menyembuhkan siapapun lagi sekarang. Aku rasa kau tidak bisa menjadi pelawak penyembuh lagi. Tidak masalah. Selama Moko baik-baik saja. Moko. Baiklah. Sepertinya aku harus meneruskan pekerjaanku. Moko. Pekerjaanmu? Embrio Eropa. Moko. Kuas Rusia. Moko. Hah? Riku? Moa? Moko. Kau kenal wanita dari Departemen Kesehatan ini? Iya. Departemen Kesehatan? Moko. Bukannya kau menjual asuransi? Iya, kau tahu? Departemen Kesehatan Asuransi. Bukankah perusahaanmu asuransi wajah tersenyum? Iya benar. Departemen Kesehatan Asuransi Wajah Tersenyum. Departemen Kesehatan? Moko. Memiliki penjual? Iya, ini sangat rumit. Ayo, berikan padaku. Jangan. Ini sudah peraturan. Aku kasihan dengan mereka. Ini tidak baik, Moa. Iya, tapi ini adalah pekerjaanku. Walaupun itu pekerjaan yang tidak baik? Maaf ya. Gadis kecil sepertimu tidak akan pernah mengerti. Tapi kami sebagai wanita dewasa, maka kami harus bersikap profesional. Lalu sebenarnya jenis hewan apa dia? Hah? Katanya dia spesies langka bukan dari Jepang. Apa dia mamalia? Moko. Primata? Aku rasa tidak. Aku tidak pernah melihat hewan seperti dia. Moko. Dia anjing. Hah? Moko. Moko akhirnya tinggal bersama Takashi. Moko. Bulu ketiak. Moko. Selamat sore. Payah. Moko. Wow. Aduh. Aduh. Walaupun lucu, Moko sangat cepat. Walau ditangkap berkali-kali, dia selalu kembali ke Takashi. Akhirnya Departemen Kesehatan menyerah. Tapi, apa Moko memang seekor anjing? Ayo kemari. Hei, Moko. Entah apa yang akan terjadi nanti. Awasi mereka secara berkala. Tentu saja. Tapi mungkin suatu hari nanti manusia bumi dan alien bisa hidup damai seperti ini. Tidak akan semudah itu. Berikutnya, memeriksa pendapat publik. Hasil pendapat publik tentang Ultraman Git adalah Hore! Ya! Hah? untuk pertama kalinya. Riku, kau baik-baik saja? Hidup sebagai Ultraman Baik saja. tidak seburuk yang aku duga. Benarkah? Iya. Kau ini kenapa? Kemunculan Git biru yang modis dan keren ternyata menarik perhatian banyak wanita yang memperkuat Waktunya dukungan melanjutkan terhadapnya. fase berikutnya. Eleking. Monster S. Akhiri ini. Satukan kekuatan. Satukan kekuatan Eleking. Monster S Ultraman Belial. Monster Killer. Monster di area S Himuro. Tipenya tidak terdaftar. Baiklah. Ya.
すぐだと信じて誰だってそれぞれ抱えてるもの胸にあって逃げ出したくなるようなことも時にあってだから仲間と支え合ってくんだ行こう最高の明日を掴むために道なき道をもっと自由に一人きりでは出会えなかったぬくもりが今強く強く手を引いてくれる